warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Afak. Pagi, siang ini Bu? Enggak, public speaking itu kalau di bawah jam 12 itu masih pagi. 12.01 itu siang. Oke, Tolong siap. kamus besar bahasa Indonesianya dipelajari. Sudah direkam. Sudah dong. Pak Afak jangan tegang dong. Enggak. Dia tadi terkesima guys, kok ganteng banget katanya di kamera. Teman-teman. Teman-teman semuanya, apalagi masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik, tentunya teman, kali ini saya sudah berada dengan Kepala Biro Kemahasiswaan. Siapakah dia? Pasti kalian semuanya udah tahu. Beliaunya grogi karena katanya ganteng banget Bu aku di kamera ini. Oh Masya Allah. Baik, langsung saja teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait alternatif pengganti skripsi. Kalau kemarin saya sudah berbicara terkait dengan magang, kali ini terkait dengan PKM. Ya Pak ya, PKM itu kepanjangannya apa Pak? Kepanjangannya Program Kreativitas Mahasiswa. Program Kreativitas Mahasiswa, karena ada Pekan Kreativitas Mahasiswa. Ada yang kayak gitu soalnya. Baik, teman-teman, PKM yang seperti apa yang bisa dijadikan alternatif sebagai pengganti skripsi? Kita sudah ada expertnya atau ahlinya. Baik, langsung saja ke Pak Afak. Tapi kenalan dulu ya Pak ya. Bapak jabatannya apa di sini? Membawai apa aja? Ini terkait mahasiswa loh soalnya. Mau enggak? Ya. Oke guys, apa ini ya? Nama saya Afak. Di bidang saya adalah Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Ada dua tupoksi yang utama, yaitu bidang kemahasiswaan dan bidang alumni. Oh gitu, baik. Nah, yang bidang kemahasiswaan sebenarnya terkait dengan usulan konversi Ya. skripsi dengan ke mata kuliah yang lain ataupun konversi prestasi mahasiswa, itu banyak sekali usulan yang kami ajukan. 2018 itu disahkan melalui SK Rektor bahwa mahasiswa yang punya prestasi khusus di bidang kemahasiswaan sesuai dengan bidang keilmuannya bisa dikonversi ke mata kuliah akhir seperti skripsi. Dan yang paling banyak ini untuk sementara saat ini adalah KKN dengan program PHBD, program Hibah Bina Desa. Berarti KKN juga bisa dikonversi. KKN ya? bisa, mata kuliah wajib universitas juga bisa, ataupun prodi kayak magang. Lah yang terkini, yang terbaru adalah tahun ini kami mengkonversi atas nama Sulis dari mahasiswa prodi Pendidikan Matematika. Dia lolos untuk PKMP sehingga dikonversi ke mata kuliah skripsi. Langsung nilai A. Luar biasa ya. Jadi sekarang gini Pak Afak, sebenarnya proses atau PKM yang seperti apa bisa dianggap terkonversi ke skripsi. Biasanya kan kalau semester 5 habis ini kan juga ada PKM lagi ya. Nah itu kalau mereka lolos, itu bisa nggak dikonversi ke skripsi? Jadi syaratnya agar bisa terkonversi ke skripsi itu seperti apa? Oke, untuk PKM seperti dia kalah tahun-tahun sebelumnya, jadi mengajukan dalam SIM Belmawah, itu mengajukan di sistem Kementerian Kebudayaan dan Ristek waktu itu yang sekarang menjadi Kemdikbud, itu diajukan lewat akun resmi. Nanti akan ada reviewer nasional yang biasanya dilakukan oleh tim Kemdikbud, biasanya kampus-kampus besar guys. Jadi ada UI, UGM. Di-review dulu ya. Di-review sebelum kita kirim ke tingkat nasional, itu di-review internal, kemudian di-review oleh tim yang ada di Jakarta. Hasil kelulusannya nanti akan diumumkan oleh resmi Kemdikbud. Lah yang orang-orang mahasiswa yang lolos di SIM Belmawa itulah yang akan kita jadikan acuan bahwa dia lolos di PKM. PKM gitu Tipe ya. mana? Ada PKMK, ada PKMP, ada PKMGT, ada PKM Teknik Informatika, ada PKM Pengabdian Masyarakat, Gagasan Futuristik, dan banyak lainnya. Lah, di saat ketika teman-teman bisa lolos sampai ke tahap nasional, didanai maksimal 15 juta, berarti otomatis skripsinya nanti bisa diganti dengan PKM itu. Jadi kalau sudah lolos nasional baru bisa menggantikan skripsi, bukan lolos di internal ya. Teman-teman, berarti teman-teman kalian bisa terkonversi PKM-nya itu ke skripsi ketika sudah lolos di nasional. Di internal juga ada reviewnya sih ya Pak ya. Nanti di nasional juga ada. Kalau udah lolos nasional itu dan lolos aja sebagai finalis atau lolos sudah dapat hibahnya Pak? Lolos sudah finalis, didanai. Jadi lolos didanai. Lolos Didanai. Ya.
Itu sudah dianggap ya. Itu sudah baru dianggap pengganti skripsi, Pak. Yang selanjutnya adalah terkait kelompokan. Kalau umpamanya PKM-nya itu satu kelompok berapa orang, itu bagaimana sih, Pak? Apakah harus sendirian ataukah harus berkelompok? Kalaupun berkelompok, royoan dong yang nggak skripsi. Gimana itu, Pak? Jadi kebijakan di pedoman PKM adalah minimal 3 orang, 3 mahasiswa, lintas prodi lebih baik, dan maksimal 5 orang. Jadi satu tim kelompok itu segitu jumlahnya, maksimal 5, minimal 3. Lintas prodi sangat oke. Lah yang menentukan siapa? Mahasiswa sendiri. Lintas angkatan sangat disarankan, lintas prodi sangat disarankan. Menajamkan keilmuannya ya. Iya, jadi di bidang keilmuannya masing-masing mensupport bidang usulan PKM yang diinginkan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini adalah terkait dengan bidangnya. Pak, kalau umpamanya PKM itu kan ada beberapa prodi ya, ada beberapa fakultas juga. Itu kan sudah beda, Pak, temanya, Pak. Nah, kalau umpamanya sudah lolos, itu umpamanya yang dari akuntansi, itu harus yang akuntansinya yang harus diperdalam atau gimana sih, Pak? Nggak apa-apa tak berbeda-beda kayak gitu tuh dianggap sebagai pengganti skripsi. Kan itu keilmuannya beda-beda. Oke, ambil contoh tentang Scrapbooks yang pernah lolos di prodi manajemen ya. Itu topiknya adalah membuat PKMK dari bidang keilmuannya kewirausahaan masuk di manajemen ataupun akuntansi, disupport dari prodi PGSD, disupport dari prodi industri lah. Dari masing-masing support tim yang ada itu mensupport untuk mendesain scrapbooks yang unik. Dari sisi industri apa, dari sisi manajemen akuntansinya apa, dari sisi edukasinya. Ambil contoh PGSI atau prodi yang lain, kependidikan, matematika, bahasa Inggris, mereka berpeluang kontribusi untuk mensupport dari sisi edukasi. Oh, ini bisa diedukasikan. Baik, paham. Kalau untuk dosen pembimbingnya sendiri kan nanti itu apa, kalau magang itu masih ada dosen pembimbing, Pak? Kan kalau ini PKM nggak ada luaran ya, berupa artikel, ada kan? Ada. Itu dibimbing oleh siapa? Oke. Untuk pembimbing PKM terserah mahasiswa memilih siapa, mengusulkan lewat prodinya masing-masing, boleh memilih sendiri, boleh diusulkan oleh prodi. Satu orang maksimal membimbing 10 tim karena pakai NIDN. Jadi ketika teman-teman dosen masuk menyetujui pakai SIM Lita Emas, lah masuknya mahasiswa pakai SIM Belmawa. Jadi akunnya masing-masing dosen itu kita pakai NIDN sama NIM. Oke, baik. Jadi kalau umpamanya satu kelompok ada 3 prodi atau 3 fakultas, tetap pembimbingnya satu yang dipilih. Terserah mau dari mana aja dosennya yang termasuk gitu. Ya, begitu kah? Benar ya? Benar. Sangat jelas sekali ya. Dan itu diminta luaran ya, Pak, artikel ya, Pak? Ya. Artikel? Oke. Ada beberapa luaran wajib. Yang PKMP itu luaran artikel ilmiah. Ada yang PKMGD itu penelitian. Nanti PKM gagasan futuristik tidak artikel ilmiah, tapi hanya gagasan yang diimajinasikan dalam bentuk visual. Terus kalau PKM pengabdian masyarakat itu artikel ilmiah, tapi ada beberapa luaran yang wajib dipenuhi selain artikel tadi. Ada prototipe produk yang dihasilkan, ada omset yang dihasilkan. Oh begitu ya, Pak. Kalau PKMK lebih banyak ya luarannya ya, selain artikel berarti kan? Ya, ada. Ada omset, ada edukasi ke masyarakat, gimana mengembangkan itu. Bagaimana kewirausahaan itu tidak untuk memperkaya dirinya sendiri, tapi juga memberdayakan masyarakat sekitar. Baik, benar banget. Terakhir, kalau skripsi kita bayar nih, ada yang 600, 800 sekian. Kalau PKM bagaimana, Pak? Kalau lolos PKM justru dapat duit. Benar. Jadi dapat duit maksimal 15 juta. Kalau sudah terlanjur bayar skripsi, yang tahun kemarin ada yang 600 yang kita konversi itu dari prodi matematik, berarti 600 itu kita kembalikan ke mahasiswa. Baik. Dapat duit plus uangnya kembali lagi. Baik, luar biasa sekali ya, jelas banget ya. Terakhir, kalau untuk apa namanya ini, bukan biaya sih, nggak ada ujiannya ya, sidang. Kalau umumnya magang itu nggak ada sidang juga sih, cuman dalam bentuk artikel saja sih. Kalau PKM ada diujikan nggak? Untuk PKM ujiannya adalah ketika di hadapan reviewer nasional. Jadi ujian itu akan dilakukan ketika mereka melaporkan laporan pelaksanaan kemajuan dan laporan akhir PKM. Walaupun nanti di sini saya juga akan menguji sebelum diuji nasional, tapi saya optimis 99% mereka pasti siap.
dan hasilnya pasti nggak ada catatan-catatan. Ini Kak Bironya sangat percaya diri guys. Jadi buat teman-teman yang mempunyai kreativitas tanpa batas gitu ya, yang bukan males ngerjain skripsi sih, tapi lebih kepada mengembangkan kreativitas kalian dan bisa dikonversi kepada skripsi, kenapa enggak gitu ya Pak ya. Jadi semua sudah jelas ya, PKM yang seperti apa bisa lolos, dan yang ada biaya atau apapun itu. Yang lebih jelas sih kalian bisa datang ke lantai 2 ya, ke mahasiswaan ya, dengan Pak Afak juga dan beserta seluruh adminnya. Jadi di lantai 2 ya, di bagian kemahasiswaan terkait dengan PKM yang bisa dikonversikan dengan skripsi. Ada yang mau disampaikan lagi Pak, the last Pak, pesan-pesan buat mahasiswa ini biar mereka membahu nih ya untuk bisa mengkonversi PKM. Oke. Untuk mahasiswa semester minimal ya, semester 1 bisa mengajukan, maksimal semester 7 karena memang di akhir-akhir itu kasihan kalau dia semester 8. Ya, benar. Jadi syarat utama memang harus tercatat dalam PD Dikti sebagai mahasiswa, minimal semester 1, dan upayakan maksimal semester 7 sudah nggak ngajukan, fokus lulus. Jadi untuk yang PKM itu adalah alternatif kecil, sebagiannya banyak sih untuk meraih prestasi, untuk mengkonversi tugas akhir skripsi, tapi ada peluang lain selain PKM. PKM itu adalah alternatif juga, tapi ada PKM yang jenis yang lain. Contohnya kayak KBMI, Kompetensi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Bisa terus konversi juga? Bisa kita ajukan konversi, terus ada KBGI, ada KJI, Kompetensi Jembatan Indonesia. Ya. KBGI itu Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia, prototipenya aja Bu, itu hadiahnya ratusan juta ya, ratusan juta itu. Terus untuk yang tahun ini sebagai informasi bahwa KBMI kita lolos 2, dapat 39 juta. Terus PHBD kita dapat 1 tim, dapat 32 juta. Itu kan prestasi, dan mereka akan kita konversi ke tugas akhir, bisa ke skripsi, bisa ke magang, bisa ke KKN. Yang jelas ada peluang untuk teman-teman nggak bayar tapi dapat duit dari pemerintah. Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Afak gitu ya teman-teman, sekilas tentang PKM yang bisa terkonversi sebagai skripsi. Jangan patah semangat dan juga jangan ragu. Coba langsung aja ke lantai 2 untuk bertanya-tanya ke Pak Afak dan juga timnya. Terima kasih banyak ya Pak Afak. Ini rambut baru guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.